Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zwalizarianto dengan NIM A00230117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan BMC dan Action Plan produk Koko Bristol pada PT Ubauhut Internasional. Baik, yang pertama yaitu Technopreneurship merupakan bentuk kewirausahaan modern yang memadukan teknologi, kreativitas, dan inovasi dalam menciptakan nilai ekonomi baru. Dalam sektor pertanian, konsep ini berperan penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pasar, serta mendukung daya saing produk melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce dan sistem informasi manajemen. Baik, selanjutnya ada Koko Bristol adalah produk olahan dari sabut kelapa yang dihasilkan melalui proses pengeringan, penyortiran, dan pemintalan hingga menjadi serat kuat dan beragam. Serat ini digunakan sebagai bahan utama membuat sikat, sapu industri, dan berbagai alat kebersihan ramah lingkungan. Produk ini memiliki nilai jual tinggi karena terbuat dari bahan alami, tahan lama, serta menjadi alternatif pengganti plastik. Berikut merupakan bisnis model Canva BMC dari produk Koko Bristol. Baik, yang pertama, customer segment. Koko Bristol menyasar rumah tangga, hotel, restoran, kafe, komunitas zero waste, dan pasar ekspor di Asia serta Eropa. Fokus pada konsumen yang peduli lingkungan dan mendukung gaya hidup hijau. Yang kedua, ada value proposition, produk sikat dari serat kelapa alami yang kuat, tahan lama, dan 100% biodegradable, menawarkan solusi pengganti plastik sekaligus memberdayakan petani kelapa lokal. Selanjutnya, channel distribusi dilakukan secara online melalui marketplace dan website resmi, serta offline melalui toko eco-friendly, pameran UMKM, dan platform ekspor digital seperti Alibaba. Selanjutnya ada customer relationship. Hubungan dijaga melalui layanan cepat, garansi produk, edukasi lingkungan, kampanye digital, dan program loyalitas dan kerja sama dengan komunitas hijau. Revenue stream, pendapatan berasal dari penjualan eceran dan grosir, kontrak dengan hotel atau restoran, paket bundling dengan produk turunan kelapa, serta ekspor ke pasar internasional. Selanjutnya, key resource, bahan baku serat kelapa berkualitas, mesin produksi modern, SDM, pengalaman teknologi digital, serta jaringan distribusi lokal dan global. Selanjutnya, key activities, pengolahan serat kelapa, desain dan inovasi produk, produksi, kontrol kualitas, pengemasan, serta promosi melalui media digital dan pameran. Selanjutnya, key partners, petani kelapa, koperasi lokal, distributor nasional dan internasional, perusahaan pengemasan ramah lingkungan, komunitas hijau, dan lembaga pemerintahan terkait ekspor. Dan yang terakhir ada cost struktur. Biaya utama meliputi pengadaan bahan baku, tenaga kerja, perawatan mesin, operasional pabrik, promosi digital, logistik, dan sertifikat ekspor dengan fokus pada efisiensi biaya. Berikut merupakan diagram action plan pada produk Koko Bristol. Dapat dijelaskan bahwa action plan pengembangan produk Koko Bristol difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan melalui langkah strategis yang meliputi evaluasi proses produksi, pelatihan efisiensi kerja, serta penerapan quality control di setiap tahap. Di bidang pemasaran, perusahaan memperluas jangkauan penjualan melalui marketplace, website resmi, kampanye digital marketing, dan partisipasi dalam pameran produk. Pelaksanaan rencana ini melibatkan 4 tim utama produksi, quality control, marketing, dan manajemen dengan dukungan sumber daya berupa mesin modern, tenaga terlatih, serta anggaran sebesar 60 juta rupiah. Baik, berikut merupakan dokumentasi dari produk Koko Bristol dan produk turunannya. Kesimpulan dari analisis bisnis model Canva, BMC, dan
Action Plan menunjukkan bahwa BMC menggambarkan sinergi antara inovasi produk, segmen pelanggan hijau, strategi distribusi digital, serta kemitraan dengan petani dan distribusi internasional yang memperkuat posisi perusahaan di pasar ekspor. Sementara itu, Action Plan berfungsi sebagai panduan operasional yang sistematik untuk mencapai peningkatan kapasitas produksi dan penjualan sebesar 20% melalui efisiensi proses, penerapan standar quality control, dan optimalisasi pemasaran digital. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.